Setelah kemarin lampu sen gua rusak, terus udah benar, sekarang masalah ada di karbu lagi guys. Jadi ketika gua jalan, karbunya bocor, netes dari karbu ini. Jadi saluran pembuangan karbunya, kemungkinan itu ada banjir ya, karena banjir di karbu, terus keluarnya dari saluran pembuangannya. Netesnya dari sini guys, dari saluran pembuangannya, saluran pembuangan bensin yang di karbu. Nah itu yang di bawah itu tuh bekas-bekas dari leaking yang tadi. Ya udah langsung aja kita eksekusi dengan membuka karbunya, ngelepas karburatornya biar gampang untuk pengecekan di mana masalahnya ya. Ini dia gua copot di luar bagian ininya, exhaust keluaran daripada udaranya. Setelah itu tali gasnya gua lepas yang melekat di karbunya. Jadi tali gas yang melekat karbunya gua lepas dulu, sehingga karbunya nanti udah tinggal copot. Ini dia tali gas yang di karbu udah gua lepas. Sekarang tinggal gua lanjutin ke bagian melepas saluran selang bensin yang dari tangki ke karbu. Sebelum itu jangan lupa untuk menutup keran bensinnya biar bensinnya nggak meluber kemana-mana guys. Setelah itu gua copot ininya ya, klem yang di manifoldnya ya. Jadi klem yang di sini nih gue copot, jadi karbu bisa gue tarik keluar. Karbu yang dari manifoldnya gue bisa cabut keluar. Nah ini karbu udah copot ya. Jadi urutan mencopot karbunya guys, biasanya gue copot dulu bagian yang filter exhaust ke karbu, kemudian tali gas, kemudian selang bensin, kemudian manifoldnya. Itu urutan yang biasa gue lakukan untuk mencabut karbu tanda 250. Setelah karbu lepas, sekarang kita bagian untuk membongkar karbunya untuk mengecek di mana kerusakan yang terjadi, di mana kebanjiran yang terjadi itu, dan di mana kebocoran yang dari karbu itu terjadi. Nah ini kita lepas dulu ininya, kita lepas tempat bensin yang di karbunya, tank bensin yang di karbunya, kemudian baut-baut yang dari karbu kita lepas semuanya, sehingga kita bisa melihat bagian dalam daripada sebuah karbu Mikuni 32 ini. Oh ya jangan lupa ya, setiap baut-bautnya disimpan dengan baik ya guys ya, karena ini bautnya kecil dan part-partnya juga kecil-kecil, jadi disimpan dengan baik di tempat yang bersih. Nah ini dia pelampungnya ya. Ini agak ini juga sih, posisinya juga kurang bagus. Nanti kita cek lagi, kita susun lagi ininya. Nah ini pelampungnya. Nah ini kita cek di bagian jarumnya juga nanti guys. Biasanya itu kebocoran itu ya biasanya karena ininya, jarumnya, pelampungnya, dan posisinya. Nanti kita cek apakah ada kekotoran. Nah ini dia, biasanya ini bensin itu dari sini turun ke pembuangan bensinnya. Nah itu tadi ruangnya juga kotor ya guys ya, kemungkinan juga karena kotor ini. Nah ini gue bersihin pakai carbo cleaner. Biarin dulu guys, biar dia
merata biar dia merilis ininya, cairan yang rilis yang kotor-kotornya. Nah ini kotor banget guys, ini jangan lupa kita bersihin. Kalau nggak pakai kuas, gue biasanya pakai sikat sih. Nah, nih gue kasih bensin juga. Setelah gue kasih karbo cleaner, gue kasih bensin lagi guys, biar ngebersihin kotoran yang telah dibersihkan dari karbo cleaner tadi. Jadi gini guys, kalau misalnya karbu bocor, karbu banjir itu jangan buru-buru untuk menggantinya. Part-partnya kita bersihin dulu kotoran-kotorannya, kita pasin posisi-posisinya. Kemungkinan dari kotoran itu mengganggu pergerakan jarumnya. Bahan bakar mendorong ininya pelampung mendorong jarumnya. Jadi proses jarumnya menutup dan membuka tadi itu mengatur daripada bahan bakarnya tadi. Ketika jarum dan pelampungnya lancar bekerja, proses karbu juga lancar. Setelah ruang bensinnya gue bersihin, gue masuk ke bagian karbunya, gue masuk ke bagian jarumnya. Nah ini di tempat jarum ininya gue iniin ya. Nah gue bersihin yang dari tempat bensin, yang saluran bensin ke jarumnya. Gue bersihin juga ruang karbunya pakai bensin. Nih gue sikat-sikat, gue bersihin. Nah ini dia guys, ininya. Nah biasanya gue juga pakai cotton bud untuk bersihkan ruang jarumnya tadi, main jetnya tadi ya. Ini gue bersihin. Kemungkinan dari sini sih biasanya, jadi dia jarumnya itu nggak bisa nutup sempurna. Ketika pelampungnya penuh dari tempat saluran masuknya bensinnya, terus selangnya ini, setelah dari selangnya masuk, nah ini dia ininya, main jetnya, jarumnya. Nih gua cek di mana ininya biar dia lancar. Ketika pelampungnya naik, jarumnya menutup. Itu prosesnya guys. Jadi ketika pelampungnya penuh dengan bensin, dia naik, jarumnya menutup. Nah ini harus benar-benar ini ya, dipasin ya posisinya, karena di sini dia proses bensin itu ketika penuh menutup, ketika ini dia kemuka. Di sini proses yang memang penting, kelancaran dari sebuah bahan bakar yang diatur dari pelampung dan jarumnya guys. Ini gua pasin. Nah ini dia kalau di Mikuni 32 yang untuk karbu Suzuki Thunder 250, dia ada baut pengunci untuk setelan jarumnya. Jadi ada dimana dia ketika pelampungnya kita buat lurus dan sejajar, itu bisa kita atur daripada baut yang ini. Nah ini dia pelampungnya udah bagus posisinya. Kemudian kita iniin juga, kita bersihin lagi ketika kita udah tahu dimana posisi-posisi yang bagusnya. Nah ini dia main jetnya, ini dia ininya. Nah ini dia ada ininya ya, kayak porosnya, ataupun bisa dibilang dia yang mengatur naik turun daripada sebuah ininya, pelampungnya. Nah ini dia bautnya tadi, baut pengunci yang porosnya tadi guys. Nah ini penting juga kita atur posisi daripada baut dan porosnya tadi. Porosnya yang tadi ini, itulah yang tadi menggantung untuk di bagian ininya ya, pelampungnya. Nah ini kita kunci dulu dengan obeng, dikencengin ya guys ya, dikencengin, terus ketepatan daripada posisi pelampungnya juga dipasin. Nih, ini
gue kasih bensin lagi karena biar ini ya, biar bersih aja sih pelampung-pelampungnya, karena habis tadi gue bersihin. Nah ini dia ruang bahan bakarnya tadi udah bersih. Dan jangan lupa untuk memasang ininya ya, karet packingnya. Nih posisi karet packingnya juga jangan lupa dipasang dengan benar posisinya. Nah setelah itu kita pasang kembali. Setelah semuanya oke, kita pasang kembali, kita baut semuanya. Nah buat bautnya jangan lupa ya. Nah ini dia dari tadi proses dari bahan bakar tadi. Nah ngebuangnya dari ruang pembuangan ini ya, bensin masuk ke sini. Setelah itu dia penuh, pelampungnya naik dan menutup bensin, saluran bensin yang masuk. Jadi ketika dia turun nanti dia mengisi lagi, ketika dia penuh menutup. Nah proses yang menutup pelampung ini itulah yang proses pentingnya, sehingga bahan bakar itu bisa diatur dengan sempurna. Jadi proses masuk dan keluarnya, proses penggunaan bahan bakarnya itu sempurna. Ini kita tutup lagi, kita bautin lagi. Jangan lupa posisi bautnya ya. Ini biasanya gue pasang ini ya, posisinya dari atas ke bawah. Setelah itu, setelah karbunya udah oke, sekarang kita pasang kembali. Prosesnya sama seperti proses ngerilis karbu tadi. Sekarang kita proses pemasangan karbunya. Jadi kembali kita pasang ke bagian manifoldnya dulu. Tadi terakhir manifoldnya ya, sekarang kita awalnya di manifoldnya. Setelah karbu terpasang di manifold, kita lock di bagian klemnya, klem manifoldnya. Setelah itu kita pasang ininya, exhaust keluaran dari udara. Nah ini dia exhaust udaranya, exhaust keluaran dari udara dari karbu keluar, ataupun dari udara dari luar ke karbu. Nah ini kita pasang klemannya, dikencengin. Setelah exhaust keluaran udaranya kita pasang, kita kembali masang ke tali gasnya. Kayak begitu sih prosesnya guys. Nah kita pasang ini juga yang klem manifoldnya, kita pasang juga selang bensinnya, kita pasang yang mana tadi yang kita rilis semua, kita pasang kembali seperti semula. Setelah klem manifold terpasang, klem-klem manifold, klem-klem udaranya terpasang, kembali kita pasang ke bagian ininya ya, tali gasnya. Nah ini tali gas tadi yang udah dicopot kita pasang kembali. Dan jangan lupa untuk ininya guys, posisi dan tali gasnya tadi itu harus bisa sempurna ketika kita tarik gasnya dan kita lepas gasnya. Nah ini kita sesuaikan dengan selera kita, dimana kalau misalnya gasnya udah pas, udah cocok ya, di situ juga proses dari kita ngegas dan kita turun gasnya itu sempurna. Nah ini gua tes ininya ya, sambil gua pasang, sambil gua tarik gasnya. Kalau udah bener, nanti kita masuk ke bagian proses pemasangan saluran bahan bakar, atau dibilang ininya saluran yang dari tangki itu atau keran bensin itu ke karbunya. Nah ini dia udah terpasang karbunya. Selang bensinnya juga udah terpasang ke karbu udah terpasang sempurna di mesin. Nah ini dia, nggak ada kebocoran lagi guys. Setelah kita hidupin mesinnya, setelah kerannya kita naikin, hidupin mesinnya, dan nanti kita coba ketika jalan ya guys ya.
Nah ini dia guys, setelah dipakai jalan berapa meter, berapa ratus meter, gua lihat hasilnya oke ya, nggak ada kebocoran lagi, nggak ada leaking lagi dari karbunya, sempurna untuk pengerjaan hari ini. Nah ini dia, kita lihat lagi setelah proses perbaikan, cafe racer standar 250 gua udah bisa dipakai sempurna, nggak ada leaking. Dan terima kasih yang udah ngikutin, bye bye.